Oke, kita mulai ya. Ini mata kuliah ini adalah mata kuliah perubahan. Suara saya cukup kedengaran ya? Iya Pak, jelas. Oke, good. Jadi ini mata kuliah ini perubahan sosial KPM 300 dan statusnya ini adalah mata kuliah di tingkat departemen ya. Jadi semua peminatan dapat. 3 peminatan yang ada semuanya mendapatkan mata kuliah ini karena mata kuliah ini sekali lagi tadi diberikan di tingkat departemen bukan di peminatan. Nah, saya diminta oleh departemen untuk menjadi koordinatornya ya. Itu nama saya paling atas jadinya itu. Rilus Akinseng itu saya diminta menjadi koordinator. Kemudian tim pengajarnya ini cukup banyak karena tadi itu, karena ini merupakan mata kuliah di tingkat departemen. Jadi dari semua divisi ada menjadi anggota tim pengajar. Ada Pak Freddy Antoni dari SPPM, Pak Sumarjo itu dari komunikasi penyuluhan, ada Bu Melani itu dari Karep ya ekologi, kemudian Bu Nuraini Prastojo itu dari SPPM, Pak Satyawan juga dari ekologi, Bu Jessi Ardinal Barlan itu dari SPPM dan Ibu Titania saya rasa dari komunikasi pembangunannya. Nah, itu untuk dosen kuliahnya ya. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. 8 pengajar. Tapi ini memegang 2 kelas. Yang kelas yang pertama kemarin sudah hari Senin. Ini adalah kelas yang 2. Untuk dosen dan asisten praktikum juga cukup banyak ya. Ada Pak Saharudin, ada Ibu Jessi, kembali ada Ibu Heru Purwandari, ada Ibu Titania, ada Pak Lukman, ada Pak Tri Budiarto, Bu Rizky Budi Utami, dan Bu Hani Gunadi, dan Mbak Anissa. Sekarang Mbak Anissa sedang mendampingi kita sebagai host ini, membantu kita. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, itu tim pengajarnya, and then jadwal. Nah, seperti tentu Anda sudah tahu jadwalnya, jadi ada 2 kelas. Kelas yang pertama itu sudah kemarin, dan ini kelas yang kedua, K2. Jam 8 sampai 9.40 hari Selasa. Nah, praktikumnya itu ada hari Kamis dan hari Selasa. Jamnya ada di situ. Oke, itu dari segi jadwal. Lalu ini untuk yang praktikum itu kelas P praktikum 1 itu ada Bu Jessi, ada Pak Lukman, ada Bu Rizky. Untuk kelas praktikum kedua ada Bu Tita, ada Bu Hani. Kelas praktikum ketiga ada Bu Heru, ada Mbak Anissa. Dan kelas praktikum 4 ada Pak Saharudin dan Pak Tri Budiarto. Oke, itu tim pengajar untuk praktikum. Nah, apa yang akan dibahas dalam mata kuliah ini? Nah, ini deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini menjelaskan teori-teori perubahan sosial, yakni teori struktural fungsional, teori konflik, teori modernisasi, teori ketergantungan, dan sistem dunia. Nah, ini teori-teori yang besar ya, yang akan kita bahas. Nah, lebih spesifik, nanti di dalamnya juga akan dibahas yang lebih khusus spesifik, yaitu pengertian, sebab, pola, dan sumber dan bentuk dari perubahan sosial. Jadi nanti kita akan membahas itu minggu demi minggu ya. Kemudian juga ada kepemimpinan dan perubahan sosial, ada gerakan sosial, ada perubahan berencana dan pemberdayaan, lalu teknologi dan perubahan sosial,
globalisasi dan perubahan sosial, itu termasuk nanti akan disinggung soal risk society, disintegrasi sosial, generasi X, Y, Z, milenial, gitu ya. Itu bagian dari globalisasi dan perubahan sosial. Lalu akan dibahas pembangunan berkelanjutan, ya. Dan termasuk di dalamnya akan diulas tentang tipologi desa, dan smart village, kedaulatan desa, dan sampai SDGs, ya. Sustainable Development Goals. Dan kemudian peranan aktor sosial dalam menggerakkan menggerakkan perubahan sosial untuk kesejahteraan manusia. Sorry, saya edit dikit, maklum ini. Ini maksudnya perubahan sosial. Oke. Oke, so itu deskripsi mata kuliahnya ya. So yang terakhir itu bicara tentang aktor sosial. Nanti minggu by minggu akan kita lihat. Nah, ini komposisi penilaian. Jadi penilaiannya ini banyak komponen, ada 4 komponen ya. Ada kuis, ada UTS, ada UAS, kemudian tugas-tugas praktikum dan partisipasi. Nah, saya ingin informasikan bahwa untuk kuis, ini sifatnya kuis ini akan diberikan untuk materi yang akan dikuliahkan pada hari itu juga. Ya, jadi bukan bukan membahas atau tentang materi yang sudah diberikan minggu lalu. Ya, nanti jadi kalau misalnya katakanlah minggu depan itu tentang sumber-sumber pengertian itu dari perubahan sosial dan seterusnya, itu level perubahan sosial misalnya. Nah, materi itulah yang akan diberikan kuis yang sederhana. Tujuan kuis ini adalah untuk mengecek apakah Anda sempat membaca at least PowerPoint yang diberikan gitu. Jadi ini bukan mengevaluasi pemahaman Anda tentang materi yang sudah diberikan, tetapi tujuannya adalah untuk mengecek apakah Anda sempat membaca bahan yang akan dikuliahkan, gitu ya. Jadi kuisnya sekali lagi bukan untuk mengecek apakah Anda paham tentang materi yang sudah diberikan pada minggu yang lalu, tetapi apakah Anda sempat membaca materi yang akan dikuliahkan. Itu kuis ya. Dan kuis ini kami desain 4 kali, ada 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Topik mana yang akan dikuiskan? Tidak akan diberitahukan ya. Jadi at any time, at any topic, possibility untuk ada kuis itu always open ya. We will not tell you in advance which topic will be given quiz ya. Jadi you have to anticipate. Every topic has a possibility ya untuk diberikan kuis. Itu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, saya sebetulnya boleh dari sekarang pun kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ya, Nabil, silahkan. Ya Pak, yang tadi terkait kuis, berarti itu bebas aja ya Pak, pas hari itu diumumkan kuis, baru kuis gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi misalnya kita mau kuliah gitu kan, nah itu oke, mari kita awali dengan kuis. Nah itu kira-kira begitu ya. Sebelum materinya itu diberikan. Di awal kuliah untuk topik tertentu nanti akan diberikan kuis. Kuisnya pasti sederhana ya. Hanya untuk mengecek Anda baca nggak materinya itu. Ya. Oke, berarti nanti bahan ajarnya sudah di-upload setiap awal sebelum pertemuan ya Pak ya? Betul, betul. Baik, Betul. baik Pak, Ya. terima kasih. Makasih Mas Nabil. Ada lagi yang mau komen atau question? Oke, kita lanjut dulu ya.
But don't think it's a very serious one ya. Kami akan memberikan karena kan Anda baca itu, jadi belum kami jelaskan gitu ya. Jadi yang penting Anda sudah membaca. If you have read it, you should be able to answer, kira-kira begitu ya. Nah, kalau sistem penilaian sama dengan yang lain, standar ya. A itu 80 ke atas, AB itu 75 sampai 79,9 dan seterusnya. No different. Nah, ini materi week by week yang akan kita bahas minggu by minggu. Yang sekarang ini tanggal 9 Februari itu adalah kita membahas kontrak perkuliahan, dan nanti saya akan ulas sedikit tentang pentingnya memahami perubahan sosial, termasuk dengan membahas masalah-masalah sosial itu pada sekarang ini. And then next week kita akan membahas tentang pengertian dan aras perubahan sosial, yaitu sorry, saya minum dulu ya. Itu aras pengertian dan aras level perubahan sosial nanti akan dibahas oleh Pak Tony. Jadi nanti akan disampaikan apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial, ya itu akan diulas di situ. Lalu kemudian arasnya itu levelnya ada level mikro sampai makro itu ya. Nah, itu akan dibahas di minggu depan oleh Pak Tony. Lalu kemudian minggu berikutnya tanggal 23 Februari dibahas sumber dan arah perubahan sosial. Sumber-sumbernya apa gitu ya. Nanti akan dibahas panjang lebar, itu termasuk apapun ya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial sebagai sumber ya, dan arahnya kemana, apakah linear gitu ya. Lalu kemudian gerak perubahan sosial, dalam hal ini evolusi dan revolusi, nanti akan dibahas oleh Bu Tita. Jadi ada yang evolusi, yang pelan, ada yang cepat, revolusi. Nah, detailnya akan dibahas nanti oleh Bu Tita. Lalu sekarang masuk ke teori yang agak besar gitu ya. Teorinya tentang teori struktur fungsional dan teori konflik dalam perubahan sosial, itu akan dibahas oleh Ibu Eni. Kemudian perspektif modernisasi dan perubahan sosial akan dibahas oleh Ibu Melani, dan sampai kepada perspektif dependensi dan sistem dunia itu juga dibahas oleh Ibu Melani. And then kita punya UTS ya, UTS. Itu bahan bahan sampai UTS ya, sampai UTS. Kemudian setelah itu kita masuk ke second half ya. Kita akan membahas perspektif globalisasi tadi itu dan perubahan sosial yang sudah saya sebut di awal, itu nanti Pak Satyawan. Lalu 20 April itu membahas gerakan sosial dan perubahan sosial, masih Pak Satyawan. Kemudian secara khusus kita juga membahas teknologi dan perubahan sosial, kembali Bu Eni ya. Ini secara khusus kita bahas karena memang teknologi itu menjadi salah satu sumber perubahan sosial yang dari awal itu sudah memang besar pengaruhnya ya, dari perkembangan teknologi itu. Misalnya sekarang kita mengenal ada istilah industri 4.0. Itu istilah industri 4.0 itu basisnya adalah perkembangan teknologi. Karena teknologi berkembang dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai yang sekarang dikatakan itu 4.0 gitu. Itu berdasarkan teknologi. Jadi membuat era-era ya, membagi masa-masa, tahap-tahap perkembangan masyarakat dunia itu berbasis perubahan teknologi. Nah, itu contoh itu nanti akan diulas lebih jauh di situ. Lalu berikutnya akan dibahas tentang perubahan berencana dan pemberdayaan. Nah, itu nanti Prof. Sumarjo yang akan mengisi. Jadi perubahan itu ada yang direncanakan dan juga untuk memberdayakan masyarakat. Ya. Apalagi kita di IPB kan, pemberdayaan masyarakat desa, petani, nelayan,
itu sangat penting. Masyarakat di sekitar perkebunan, kemudian masyarakat pedesaan in general. Lalu kemudian pembangunan berkelanjutan yang tadi itu akan dibahas oleh Ibu Jessie. Itu konsep yang dari dulu sebetulnya sudah cukup lama ya. Konsep ini bagaimana supaya pembangunan itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi nanti akan dibahas tuh indikator keberlanjutan itu apa, itu kan keberlanjutan secara sosial, ekologi, kemudian secara ekonomi, mungkin juga ada yang menambahkan secara institusional, secara institusi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan dibahas kepemimpinan dan perubahan sosial. Kita tahu bahwa kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial ya. Kepemimpinan itu sangat berpengaruh. Karena pemimpin bisa menentukan program-program pembangunan segala macam, mengubah aturan-aturan, mengubah undang-undang. Sekarang aja kita dengan undang-undang apa itu ya yang terbaru itu Omnibus Law itu ya, undang-undang cipta kerja itu. Nah, itu menyebabkan berbagai perubahan yang terjadi ya. Jadi pemimpin sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Dibahas oleh Bu Jessie. And then the last one adalah membahas aktor sosial dan perubahan sosial untuk kesejahteraan manusia. Nah, itu saya. Jadi saya pembuka dan penutup. At the end of the day, yang melakukan perubahan itu adalah manusia ya, aktor sosial. Dalam bahasa sosiologi itu aktor sosial. Jadi bagaimana aktor sosial ini berperan? Bukan hanya aktor-aktor yang besar ya seperti pejabat dan sebagainya. Actually everyone of us gitu ya, itu sebenarnya punya kontribusi terhadap proses-proses perubahan sosial. Dan kita bisa bahkan bagian dari misalnya satu agenda tertentu tadi ada hubungan dengan gerakan sosial dan sebagainya bisa berperan di sana gitu ya. Dan kita berharap bahwa perubahan sosial yang terjadi itu berharapnya adalah untuk kesejahteraan manusia ya, bukan untuk membuat situasi yang lebih buruk gitu ya. Tetapi bagaimana supaya perubahan sosial itu menjadikan hidup ini lebih sejahtera, itu harapannya. Nah, itu yang akan kita bahas di akhir sebelum kita ini ke ujian akhir. Oh, ini masih salah rupanya. UAS. UAS. Oke, so itu materinya ya, materinya yang akan kita bahas. So far ada comment or question soal materi? Enggak ada? Belum ada. Ya? Belum ada sejauh ini, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ini kalau praktikumnya ya nanti akan dibahas lebih detail ketika pertemuan di praktikum itu ya tentu mendalami materi yang sudah diberikan dalam kuliah. That's the idea gitu ya, supaya materi kuliah itu lebih diingat, lebih difahami. So you have to discuss more deeply gitu ya di sini dengan nanti ada membaca tulisan dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh tim yang menangani praktikum. Oke. Ini juga UTS ini I think it's ya. Saya edit sedikit dulu ya. Nah, itu lalu nanti ya terakhir tentu sama UAS. Ini beberapa buku. Sebetulnya sangat dianjurkan ya. Anda tidak hanya membaca PowerPoint, tapi kalau bisa bacalah beberapa buku ini.
Beberapa sudah diterjemahkan seperti dari Alvin So itu, jadi perubahan sosial dan pembangunan. Nah, itu nanti membahas 3 teori besar dibahas di situ. Kalau Anda ingin mengerti ya, teori ketergantungan, lalu teori sistem dunia dan modernisasi. Ya. Teori modernisasi itu dibahas di dalam buku Suarsono, Alvin So dan Suarsono itu. Kemudian kalau Charles Harper ini membahas teori perubahan sosial secara umum, cuman belum diterjemahkan. Lalu kalau Robert Lauer ini sudah diterjemahkan ini perspektif tentang perubahan sosial. Nah itu juga bagus ya, menjelaskan termasuk sumber-sumber perspektifnya itu ada dibahas. Tentu buku klasik dari Founding Fathers Sosiologi di Indonesia dari Pak Selo Sumarjan itu buku Perubahan Sosial di Yogyakarta. Juga bagus kalau sempat dibaca. Nah, buku Piotr Stomka ini juga sudah diterjemahkan, Sosiologi Perubahan Sosial. Kemudian ini juga bagus sekali buku Stephen Fago, Social Change, tapi belum diterjemahkan. Jadi ini beberapa, mudah-mudahan Anda sempat membaca misalnya satu bab tertentu gitu ya untuk memahami lebih jauh tentang perubahan sosial ini. Tata tertib kuliah saya kira semuanya sama ya. Jadi di sini misalnya nomor 1 peserta kuliah dan praktikum dianggap sah apabila ada pada daftar hadir. Of course kalau tidak ada di daftar hadir menjadi ilegal kan gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses kuliah dan seterusnya. Misalnya yang nomor 5 itu mahasiswa terlambat lebih dari 10 menit dari mulainya kuliah praktikum tidak diperkenankan masuk ke ruang, dan ini ada host yang mengontrol ya, walaupun kita di virtual room tapi tetap ada yang bisa mengadmit Anda, kecuali nanti Anda bisa memberitahukan mungkin lewat WA gitu ya kepada hostnya apa yang terjadi sehingga Anda terlambat. Sekira mestinya kalau ada alasan yang kuat gitu ya, itu boleh saja walaupun terlambat ya. But in general itu 10 menit gitu ya. Setelah itu maka tidak bisa mengikuti. Saya kira itu sama saja dengan kuliah-kuliah kita sebelumnya ya. Saya rasa ini juga sama ya. Jadi kelihatannya saya tidak perlu membaca ini keseluruhan, nanti Anda lihat aja gitu ya. Dan saya rasa sama dengan kuliah-kuliah Anda sebelumnya gitu ya. Kecuali ada yang mau ditanyakan. Ya. Misalnya mahasiswa yang hadir dalam kuliah dan praktikum wajib mengisi daftar hadir. Ya kan, saya rasa walaupun kita ini sistemnya online via Zoom gitu ya, tapi kan ada daftar hadir juga yang bisa diisi oleh kita semua. Ya ini sih tidak lagi ya pakai fingerprint, ini saya kira nggak berlaku sekarang ini karena kita online ya. Ini sebenarnya untuk offline. Tapi malah online ini lebih memudahkan untuk mengisi presensi ya. Terus pakaian rapi oke. Dilarang mengaktifkan handphone ya, kalau sekarang sih ya susah. Oke, kemudian rasa nggak usah saya baca lah ya satu-satu ini, Anda nanti baca aja ini hal-hal yang sudah biasa sekali, sama tata tertib ujian juga Anda sudah tahu itu ya. Dan saya rasa aturannya sudah dikirim ya oleh bagian lewat grup mungkin ya Mbak Nisa ya. Oke, semuanya sudah. Lalu soal nilai ini juga sudah, saya rasa nanti Anda bisa baca. Nah itu sebagai pengantar tentang kontrak perkuliahan kita. Sebelum saya masuk ke
penjelasan tentang social problems atau masalah sosial. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kontrak perkuliahan itu? Tidak ada? Belum ada Bapak sepertinya. Oke, berarti semuanya aman-aman. Namanya juga sama aja ya dengan yang sudah-sudah ya. Iya Pak. Oke, now berarti kita akan masuk ke penjelasan tentang salah satu alasan mengapa relevan mempelajari perubahan sosial ini, salah satunya ada kaitannya dengan social problems, masalah-masalah sosial ya. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan materi social problems atau masalah-masalah sosial itu, saya ingin supaya mendengarkan suara Anda gitu ya. Menurut Anda apa sih mengapa perubahan sosial itu menjadi penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari gitu ya. Kira-kira apa ya kalau menurut Anda? Secara umum saja. Tidak harus Ya, silakan Mas Nabil. Ya, kalau menurut saya kenapa persos ini penting itu karena budaya manusia kan selalu berubah ya setiap abad, setiap tahun, bahkan bisa setiap bulannya. Nah, itu akan terjadi berbagai perilaku yang akhirnya juga ikut berubah karena budaya itu dan kondisi alam. Jadi makanya kenapa persos ini itu perlu dipelajari ya untuk memperbaharui pengetahuan kita tentang bagaimana menilai masyarakat saat sekarang, bagaimana nanti memproses kebijakan yang lebih diterima masyarakat. Begitu sih Pak, kurang lebihnya. Ya, bagus. Memang iya. Jadi salah satunya memang karena masyarakat ini terus berubah ya, dan karena itu kita perlu. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Pengen dengar suara yang perempuan? Ada nggak yang mau memberikan your comment aja? Ada yang perempuan? Supaya ini nanti salah satunya adalah gender equality. Jangan cuma laki-laki yang ngomong gitu. Coba ada yang perempuan? Kalau nggak ada saya tunjuk nih. Gimana? Ada yang volunteer? Saya boleh, Pak? Iya, silahkan Mbak Dinda. Ya, jadi setuju dengan pendapatnya Nabil. Jadi kan perubahan sosial berarti memang keadaan di suatu masyarakat itu dinamis ya Pak, selalu berubah. Nah, dengan kita mengetahui perubahan sosial itu yang bisa mempengaruhi sistem sosial dan segala macam, bisa jadi pelajaran sih Kak, Pak, bisa jadi pelajaran dan acuan kita gitu untuk menyesuaikan terhadap zaman-zaman yang kita hadapi sekarang gitu Pak. Mungkin betul. Ya, very good. Actually, sosiologi itu bahkan lahir, kata di bukunya Stephen Fago dan beberapa yang lain, itu sosiologi itu lahir sebetulnya juga partly merupakan usaha para ilmuwan waktu itu untuk memahami perubahan sosial yang terjadi yang waktu itu di era revolusi industri itu ya, tiba-tiba masyarakat begitu mengalami transformasi sosial yang sedemikian hebat begitu ya. Lalu itu punya implikasi yang luar biasa. Nah, itu nanti yang kita bahas dalam social problems nanti. Itu dampak dari terjadinya perubahan sosial terjadi pada era industrialisasi itu ya. Juga menyebabkan anomi segala macam gitu ya. Ada berbagai persoalan yang muncul gitu ya. Orang lalu tercerabut dari kehidupan normalnya gitu ya. Nah, itu salah satu yang mendorong lahirnya sosiologi untuk memahami bagaimana masyarakat itu berubah, dan juga di tengah perubahan itu tapi juga tetap bisa masyarakat itu bertahan atau well integrated gitu, integrasi sosial masih bisa bertahan. Nah, itu kan part of